Kerasukan. Apa menurut teman-teman kerasukan itu? Ya. Kerasukan itu bukan lantas yang selalu teriak-teriak mengatakan aing mau, aing macan, nah, bukan ya. Atau teriak-teriak menjadi macan padahal nggak makan biskuit ya. Masya Allah. Oke, kerasukan itu ada 4 ya tipenya. Ya, jadi jangan salah paham lagi ya. Yang pertama adalah kerasukan pada jasad dan akalnya. Ya, jadi seseorang itu tiba-tiba tidak sadar, ya, akalnya dikuasai, lalu jasadnya bergerak-gerak, ya, bergerak-gerak menyerang kah, atau bergerak menyerupai hewan-hewan tertentu, macan, ya, ular, buaya, ya, monyet dan lain sebagainya, ya. Jadi setan mengendalikan akal dan jasadnya. Itu tipe yang pertama, yang paling dasar ya. Justru itu yang paling lemah, kerasukan yang paling lemah ya. Jadi orang-orang ketika jadi kuda lumping, jadi macan, jadi ular, itu tipe kerasukan yang paling lemah. Jadi tinggal kita pukul, jadi sebenarnya jatuh mereka. Ya. Apalagi kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang begitu. Berikutnya apa? Berikutnya tipe kerasukan kedua. Setan menguasai, ya, setan menguasai apa? Setan menguasai kepada rasa. Ya, setan menguasai kepada rasa. Rasa apa? Amarah, ya, kesedihan, ya, rasa takut, ya. Jadi setan menguasai 3 tersebut. Maka terjadilah sakit namanya sakit psikosomatis. Psikosomatis adalah sakit yang dari ruhani, ya, yaitu rasa tadi, marah, sedih, takut, ya. Lalu berdampak kepada apa? Kepada jasad, kepada tubuh kita. Akhirnya terjadilah penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari rasa-rasa yang berlebihan tadi. Contoh amarah. Amarah kalau berlebihan jadi penyakit apa? Penyakit diabetes, asam lambung, ya, MAH, ya, GERD dan sebagainya ya. Penyakit-penyakit pada kardiovaskuler ya. Berikutnya ada rematik, gagal ginjal ya, liver dan begitu, vertigo, migrain ya. Jadi kalau ada penyakit-penyakit tersebut yang diobati pertama rohaninya, redam amarahnya. Amarah ada 2, amarah yang terluapkan, ada amarah yang terpendam. Yang paling bahaya adalah yang terpendam ya. Berikutnya ada rasa sedih. Rasa sedih jika terus saja dipelihara, tidak segera diatasi atau ditenangkan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan menderita penyakit pada, ya, autoimun. Jadi imunnya naik turun tidak jelas begitu. Berikutnya rasa takut. Rasa takut jika dipelihara terus menerus, maka dia akan menjadi penyakit jantung, ya, dan paru-paru. Ada orang dikagetin takut dia pingsan, jantungnya berdegup dengan kencang. Nah, seperti itulah. Jika terus dipelihara maka dia akan menjadi penyakit jantung dan seterusnya. Baik. Itu tipe yang kedua. Ya, setan menguasai pada rasa. Maka yuk kita olah rasa dengan ketenangan, dengan zikir kepada Allah. Berikutnya apa? Tipe kerasukan ketiga, lebih tinggi lagi tingkatannya dari yang kedua dan pertama tadi, yaitu kerasukan pada sifatnya. Jadi seseorang itu dibuat ujub ya, dibuat ujub, sombong ya, dibuat hasad ya, pada sifat-sifat ya, syaitoniyah, sifat-sifat yang menyerupai setan ya. Iri, dengki, hasad, sombong ya, dan seterusnya ya. Itu tipe kerasukan ketiga. Yang berikutnya adalah tipe kerasukan keempat, ini yang paling tinggi ya. Tipe kerasukan keempat adalah orang-orang yang merasa dirinya lebih suci, paling benar, paling merasa paling tahu, paling berilmu, paling harus dihormati, paling tidak punya kesalahan, paling tidak bisa diganggu setan. Maka disinilah setan menguasai total. Ya, di sini yang paling berat ditangani. Tidak cukup dengan ruqyah, tapi dengan nasihat, dengan keilmuan dan sebagainya. Ya, maka yuk teman-teman, kerasukan itu bukan hanya yang teriak-teriak saja. Justru yang teriak-teriak itu mudah ketika disadarkan dengan ayat kursi, dengan air ruqyah yang dicipratkan, maka dia bangun, maka selesai, akal dan jasadnya kembali lagi, hati dan pikirannya kembali lagi. Yang bahaya adalah yang keempat, dia tidak butuh diruqyah, dia tidak butuh merasa tidak membutuhkan ilmu. Kenapa? Dia merasa yang paling berilmu ya. Maka yang seperti itu ayat kursi nggak mempan teman-teman, pakai kursi aja pukulin puk gitu. Jangan ditiru ya. Enggak, ini bercanda aja, oke? Barakallahu fikum.